Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam olahraga. Oke, di hari ini saya akan membahas sebuah tema yang sedikit melenceng dari materi-materi sebelumnya. Maksud saya adalah ketika sebelumnya saya biasa memberikan materi tentang olahraga, tentang pendidikan jasmani, tentang kesehatan. Hari ini saya akan bercerita. Ya, saya terkenang dengan suatu hal, yaitu tentang siswa-siswa saya yang baru saja lulus. Tepatnya berarti lulusan angkatan 2020 ya. Angkatan corona istilahnya ya, seperti itu. Di sini saya akan membahas kenangan-kenangan saya yang tentu saja masih terngiang ya. Oh ya, tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada kalian angkatan 2020 yang mengisi hari-hari saya ujian. Ya, jujur memang ya, yang mengisi hari-hari saya, yang membuat suasana saya itu menjadi happy, menjadi ceria setiap kali saya mengingat kalian. Seperti itu. Saya punya satu hal yang mungkin ini mengingatkan kalian. Jelas-jelas kalian ingat karena mungkin baru sebentar ya. Dan tentu saja hal ini tentu akan menggugah pikiran kalian. Apaan ini gitu. Tentu saja hal ini akan membuat kalian penasaran. Apa coba? Ini bukan hal yang menarik, tapi kalian mesti setiap kali melihat itu teringat saya. Ya. Nah, ini celana kebesaran kalian. Ya, keren kan? Ya, jadi kenangannya yang keren. Kenapa saya ambil ini? Khusus untuk kelas IPS, baik IPS 1, 2, 3, 4, dari kelas 10 sampai kelas 12, itu saya yang mengampu. Untuk anak IPA 6, kelas 10, 11, 12 saya juga yang mengampu. Untuk kelas IPA 1 sampai 5, kelas 10 saya mengampu. Untuk kelas IBB hanya kelas 11, dan untuk kelas IBB kelas 11 dan juga kelas 12 sama saya. Oke. Berarti terkenang ya dengan hal ini. Lalu apa saja sih kenangan-kenangan saya sampai saya bisa sesemangat ini ketika membicarakan tentang angkatan kalian? Tentu saja banyak hal. Saya di sini tipikal orang yang terbuka. Tentu saja kalian tahu, bahkan ada beberapa siswa itu yang sempat curhat dengan saya, baik itu masalah asmara mereka yang tentu saja bagi saya itu tidak penting ya. Tapi saya juga terbawa suasana sampai cerita-cerita pribadi saya itu juga sering saya utarakan sama kalian. Tentu saja kalian mengiyakan ini ya, karena memang itulah saya gitu. Karena kita saling terbuka. Terus kenapa saya bilang angkatan kalian itu bisa bikin saya happy? Ya karena kalian itu tipe orang yang nakalnya itu nakal wajar gitu. Tapi saya tidak tapi bukan berarti angkatan selain kalian itu buruk, enggak. Setiap angkatan punya ciri khas masing-masing, punya keunikan sendiri gitu. Kenapa angkatan kalian, maaf saya taruh dulu ya. Kenapa angkatan kalian itu saya rasa itu sangat terkenang, membuat saya sangat terkenang? Ya karena kalian itu angkatan pertama yang saya ajar di SMA Negeri 1 Bergas. Tepatnya ketika saya masuk, kalian waktu itu masih kelas 10, dan sampai kelas 12 saya mengikuti terus gitu, mengikuti perkembangan kalian, khususnya anak IPS gitu. Dan juga anak IPA, anak IBB yang lainnya itu saya juga melihat gitu. Oke, pesan saya untuk kalian, terus semangat, tetap jaga kesehatan, semangat mengejar prestasi, semangat mengejar impian, karir masih panjang. Jangan sampai kalian terlena. Apa yang saya maksud terlena itu, jadi saya yakin tidak semua di antara kalian itu bisa dengan mulus ya. Apalagi kita sebagai manusia itu pasti punya banyak rintangan. Nah, pesan saya di sini, jangan mudah menyerah dan juga jangan mudah terperdaya oleh pergaulan-pergaulan yang tidak baik untuk kalian. Atau malah bisa jadi kalian juga yang menimbulkan pergaulan buruk itu. Jadi jangan sampai hal itu terjadi ya, karena saya sendiri di sini sangat apresiasi untuk angkatan kalian gitu. Sebelum saya cerita lebih lanjut, saya ingin berpesan lebih banyak lagi dari kalian. Oke, di sini saya sebagai guru penjas orkes kalian, tentu saja yang kalian dapat dari saya adalah ilmu di bidang penjas. Dan juga ketika di dalam kelas, ilmu sosial pun sering saya berikan. Tolong itu dicamkan. Ketika hal tersebut tidak menarik, tolong kalian membuat diri kalian itu lebih menarik dari apa yang saya utarakan. Jangan sampai kalian malah tidak menghiraukan apa yang saya ucapkan, lalu kalian lebih
condong ke hal-hal yang negatif. Itu jangan sampai gitu ya. Saya tidak sabar ingin mengetahui kabar kalian, ada yang menjadi apa gitu, ataukah ada murid saya dulu yang bersinar di mana atau berprestasi di bidang apa, atau mungkin kalian yang lagi meniti karir. Saya itu juga ingin mengetahui kabar-kabar dari kalian gitu. Oke, lanjutnya apa sih yang bikin saya terkenang? Ada satu hal yang membuat saya itu pernah merasakan ketakutan yang berlebih. Apa itu? Ketakutan yang sangat-sangat berlebih karena saya pernah mencelakai satu siswa. Mencelakai kok terlalu kasar ya, apa ya? Ya intinya gitu, tidak sengaja ya. Saya bilang nggak mungkin saya sengaja. Saya tidak sengaja pernah membuat satu siswa di antara kalian itu hampir rusak masa depannya karena keteledoran saya. Nah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya dan saya akan bercerita tentang apa itu. Oke, saya tadi sudah menunjukkan celana ini ya. Tentu saja ada hubungannya dengan celana karena saya ketika tadi berangkat ke sekolah itu saya melihat celana ini dan saya jadi teringat dengan satu siswa saya yang ketika mengikuti pembelajaran saya, dia mengalami kecelakaan. Kecelakaan itu terjadi karena kecerobohan saya yang tentu saja tidak saya sengaja, yaitu ketika materi lompat tinggi ya. Siapa yo? Ya, pasti kalian tahu siapa orangnya. Ketika lompat tinggi itu, jadi saya pakai apa ini ya? Ya ini aja ya. Ya, ketika lompat tinggi seharusnya, ini juga pelajaran ini ya. Ketika lompat tinggi seharusnya ketika guru itu memasang tiang pembatas, itu seharusnya bagaimana siswa untuk melompatinya, bukan malah semakin meninggikannya gitu. Ya paham ya di sini ya. Jadi saya pasang segini, kamera lihat ya. Ini karena saya merekam sendiri ya. Jadi ketika siswa harusnya melompat sini, siswa itu malah berkompetisi untuk lompat lebih tinggi, melompat lebih tinggi. Lagunya siapa itu? Ya intinya seperti itu. Jadi ketika siswa itu melakukan kompetisi untuk melompat di pembatas yang lebih tinggi, saya bukan menegur, tapi saya juga malah mendukung. Nah itu kesalahan saya di situ. Kenapa kok saya mendukung? Karena di situ kebetulan waktu mendekati pekan olahraga pelajar. Jadi harapan saya, ketika siswa saya kok bisa melompat lebih tinggi dari batas normal siswa pada umumnya, tentu saja itu menjadi sebuah prestasi dan itu bisa mendorong saya untuk membawa siswa tersebut ke ajang pekan olahraga tersebut. Intinya seperti itu. Jadi saya biarkan. Hal tidak terduga itu terjadi ketika satu siswa saya itu bisa melompat sekitar tinggi 165 cm. Wah itu berarti setinggi dia dong ya. Setinggi dia. Dia tingginya itu kalau saya kira-kira 170-an gitu. Ya berarti kan hampir setinggi dia, dan itu pun juga tidak semua orang bisa karena kebetulan dia juga orangnya lincah. Dia melompat tapi sebelum melompat itu dia terpleset. Ketika dia terpleset, otomatis terplesetnya itu dalam keadaan kakinya menekan. Saya lupa kaki kanan atau kaki kiri, menekan. Setelah itu jatuh, menubruk ya. Dia jatuh, lalu tiang penyangga dan juga tiang pembatas itu jatuh semua. Dia jatuh dalam keadaan tertawa, termasuk teman-teman satu kelasnya pun juga tertawa terbahak, termasuk saya juga, karena memang jatuhnya itu lucu dan dia punya jatuh itu juga tertawa sambil memegang lututnya gitu. Tapi kok dia tidak bangun, masih ketawa. Saya deketin masih ketawa, dideketin sama cewek-cewek yang lain, dideketin sama temen cowok yang lain, malah digodain, itu dia malah ketawa. Sampai akhirnya yang pertama kali tersadar itu teman satu kelasnya. Itu bilang sama saya, "Pak, kok kelihatannya bengkok ya?" Nah saya pun juga agak khawatir karena kalau dilihat dari jatuhnya bagaimana itu masuk akal juga gitu. Dan ternyata memang benar. Jadi pakai celana yang tadi, celana olahraga yang tadi, saya tunjukkan aja. Jadi ketika di bagian lutut itu bagian sini ya, anggap aja bagian sini. Itu ketika ditekuk seperti ini, ininya bengkong seperti ini. Kok nggak jelas ya? Ya intinya seperti itu ya, intinya pakai celana ini intinya. Karena angkatan kalian pakai celana olahraga seperti ini. Nah, ketika seperti itu saya khawatir, saya mencoba menyuruh satu siswa saya untuk memanggil guru olahraga yang lebih senior. Ya, ketika itu Pak Darmanto ya. Ketika datang pun sama, Pak Darmanto pun juga
tertawa dan juga sempat menggoda gitu. Nah, tetapi ketika sudah dilepas celananya, perempuan-perempuan disuruh keluar dulu, itu kita baru melihat. Wah, waktu itu saya shock sekali. Kebetulan di sini guru olahraga ada 3 ya, Pak Darmonto, Pak Dimas, dan juga saya. Ketika itu Pak Dimas pun juga menyetir mobil untuk membawa satu siswa itu berobat. Saya itu berdiam diri merenung karena saya merasa bersalah. Dan Pak Dar itu dengan bijaksananya lalu membuat tiga angkatan sekaligus, 3 kelas sekaligus. Jadi kelas 10 itu kebetulan sama saya, kelas 11 sama Pak Dimas, kelas 12-nya sama Pak Darmanto, atau terbalik itu. Ya intinya seperti itu yang mengampu Pak Dar saja. Jadi waktu itu Pak Dar berada di tengah lapangan untuk memimpin senam. Jadi 3 kelas itu dipimpin senam oleh Pak Dar itu. Dan saya di situ masih merenung, sebetulnya saya harusnya memberikan pembelajaran, saya harusnya secara profesional memberikan pelajaran. Tetapi ketika itu saya merasa tidak tenang pikiran saya. Jadi saya merenung aja, sebetulnya nggak penting ya, sebetulnya saya bagaimanapun saya harus tetap profesional. Tapi itulah manusia, ada rasa bersalah dari saya. Nah seperti itu. Lalu selanjutnya ketika sudah berlalu, saya pulang ke rumah, saya bercerita dengan teman, saya bercerita dengan ya intinya orang-orang di sekitar saya pun juga merasa bersalah, meskipun itu tidak saya sengaja. Lalu orang tuanya pun datang ke sekolah dan juga menganggap hal itu hal wajar. Tapi pun saya tetap merasa tidak tenang. Akhirnya saya malam-malam datang ke rumah dia sambil membawa bingkisan. Saya datang dengan harapan itu melihat dia itu tidak apa-apa gitu. Semoga si ini tidak mengalami cacat atau apapun itu. Nauzubillah, itu jangan. Ketika saya lihat, wah, ternyata jauh dari pikiran saya, ternyata memang kakinya itu parah. Jadi dia berangkat sekolah pun pertama kali pakai kursi roda, sepatu roda, pakai kursi roda ya, pakai kursi roda. Lalu selanjutnya itu pakai krek juga. Nah, selama kelamaan dia masih bisa berjalan tapi tertatih gitu, berjalan tapi tertatih. Lanjut lama kelamaan dia sembuh total. Nah itu saya juga merasa lega sekali ya. Seandainya itu tidak sembuh, wah itu saya benar-benar merasa berdosa sekali itu. Karena itu biar bagaimanapun adalah masa depan ya. Namanya kaki itu kalau sampai cedera kan bisa mempengaruhi apa kamu mau kuliah, apa kamu mau mendaftar jadi angkatan, mungkin kamu mau mendaftar di sebuah perusahaan yang tentu saja mengharapkan penampilan fisik yang bagus. Nah itu juga tentu akan menjadi PR besar untuk kamu yang saya maksud ini gitu. Dan di situ Pak saya minta maaf gitu. Nah itu pun saya memang salut sama kamu dan juga kelas kalian, kelasnya yang kakinya maaf cedera itu tadi ya. Karena di situ memang kekompakan memang keren gitu. Saya pernah terkenang di suatu hari gitu. Saya kebetulan ulang tahun. Saya tuh tidak pernah ngasih tahu besok saya ulang tahun gitu, enggak. Cuma saya pernah bercerita dengan satu siswa, ketika siswa itu bertanya umur berapa gitu. Terus saya menjawab umur saya ini, lahirnya kapan ya, saya bilang gitu. Jadi kalau tidak salah ya. Lalu saya di kelas itu dinyanyikan selamat ulang tahun atau apa itu. Saya posting di Instagram juga itu. Wah itu terkenang itu. Itu mau nangis kok kayak gembeng, cengeng, saya itu cowok ya kan. Tapi benar-benar terharu. Saya itu juga tidak pernah merasakan seperti itu ya. Dulu saya pernah ketika mengajar di SMP itu, tapi hanya selamat gitu. Tapi kalau angkatan ini pertama kalinya saya duduk di depan, lalu siswa-siswa itu datang ke depan dan juga bertepuk, lalu saya dinyanyiin kayak anak kecil gitu. Ya saya merasa terkenang gitu, keren gitu. Saya menganggapnya keren. Ya itu kelas IPA 6 ya. IPA 6 itu kelasnya, nah kelasnya siapa aja saya nggak usah nyebut ya. Kalau saya sebut ya satu nama, kasihan yang tidak saya sebut gitu. Ya itu. Lalu bagaimana dengan kelas-kelas yang lain? Keren juga. Ya memang angkatan kalian keren. Cukup membuat saya itu terkenang gitu. Karena mungkin pertama kali ya, angkatan pertama yang saya ampuh, jadi saya merasa terkenang gitu. Ya saya titip pesan untuk kalian, doakan juga untuk adik-adik kalian, untuk adik-adik kelas kalian yang tentu saja kalian tahu pembelajarannya daring ya. Dan juga kalian pun juga sama, yang melanjutkan di perguruan tinggi pun juga daring juga. Doakan juga untuk kakak kelas kalian yang
yang tentu saja di atas kalian yang juga masih berjuang sama seperti kalian. Dan tak lupa doakan Bapak Ibu guru di sini, semoga kita semua sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dan juga selalu menjadi guru yang lebih profesional seperti itu ya. Oke. Selanjutnya ini saya tetap pengen bercerita ya, karena memang ya angkatan kalian itu setiap kelasnya itu membuat saya itu happy gitu. Tidak ada istilahnya kelas itu yang membuat saya itu aduh ngajar kelas ini, itu tidak ada gitu. Karena memang ya itu terkenang gitu. Selanjutnya pengalaman saya yang lain itu di bidang olahraga ya. Di bidang olahraga, maksud saya itu di bidang prestasi olahraga. Banyak di angkatan kalian itu yang membanggakan di SMA Negeri 1 Bergas, sebut saja di cabang olahraga pencaksilat, di cabang olahraga bulu tangkis, voli, sepak bola. Wah, itu kita di kabupaten kita cukup disegani ya. Nah, itu kita cukup bangga, dan juga saya mewakili dari SMA Negeri 1 Bergas mengucapkan banyak terima kasih gitu. Oke, seperti itu saja, tidak perlu panjang lebar ya. Yang pasti di video ini saya hanya ingin menyapa kalian, khususnya di angkatan yang lulus tahun 2020 kemarin. Seperti yang saya sampaikan di awal video tadi, itu sangat berkesan. Tak lupa untuk kalian selalu jaga kesehatan, terus berjuang untuk meraih cita-cita kalian. Jangan lupakan alma mater kalian. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.